Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget disalahpahami, ADHD pada orang dewasa. Yuk kita lihat lebih jauh dari sekedar asumsi-asumsi umum dan coba pahami apa sih yang sebetulnya terjadi. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat mikirin ini. Kalau ada orang yang nyebut kata ADHD, gambaran apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Kemungkinan besar, ini kan yang kebayang. Seorang anak laki-laki yang nggak bisa duduk diam di kelas, gelisah terus. Ya, itu memang gambaran yang klasik. Tapi itu cuma sebagian kecil banget dari cerita yang sebenarnya. Nah, sekarang coba kita geser dulu stereotip tadi. Kita kenalan yuk sama seseorang, namanya Sally. Jadi, siapa sih Sally ini? Dia itu orangnya kreatif banget, punya gelar master dari universitas ternama, dan di kantor dia itu jadi andalan deh kalau butuh ide-ide cemerlang. Tapi, dia juga mengidap ADHD. Beda jauh kan dari gambaran yang mungkin tadi ada di kepala kita? Nah, untuk benar-benar nerki ADHD pada orang dewasa, kita tuh harus ngintip ke dalam. Apa sih yang terjadi di pikiran seseorang kayak Sally? Yuk, kita coba selami dunia batinnya. Ini loh, percakapan yang terus-terusan terjadi di dalam kepalanya. Rasa frustrasi karena tugas yang kelihatannya simpel jadi susah banget, kritik diri yang gak ada habisnya, dan janji ke diri sendiri setiap hari untuk berbuat lebih baik. Tapi rasanya selalu gagal. Selain suara kritis di dalam, ada juga suara dari luar. Dari teman, keluarga, orang-orang yang sayang sama dia tapi nggak ngerti. Mereka heran kenapa hal sepele kayak nginget daftar belanjaan aja bisa sesulit itu. Bayangin deh tekanan dari dalam dan dari luar yang harus dihadapi setiap saat. Akibatnya, Sally jadi cemas terus-terusan. Dan dia nggak sendirian. Faktanya, dan ini angka yang penting banget, 75% orang dewasa yang punya masalah kecemasan, ternyata akar penyebabnya adalah ADHD yang tidak terdiagnosis. Jadi kecemasannya itu gejala, bukan penyakit utamanya. Poin kuncinya tuh di sini. Meskipun Sally itu sangat kompeten dan berprestasi, di dalam dirinya dia selalu merasa seperti penipu. Dia terus-menerus nunggu orang lain sadar kalau dia nggak sehebat kelihatannya. Perasaan ini, melelahkan banget. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan karena kurangnya kemauan atau cacat karakter loh. Ada penjelasan ilmiah yang nyata di baliknya. Mari kita lihat sains di balik semua perjuangan ini. Pada dasarnya, ADHD itu kondisi neurokimia. Ini semua tentang kekurangan dua pembawa pesan kimiawi utama di otak kita. Memahami ini adalah langkah pertama untuk menghilangkan stigma yang ada. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Pertama ada dopamin, sebut saja zat kimia minat. Dopamin ini yang bikin kita tetap tertarik sama obrolan atau ingat buat beli roti dan susu. Terus ada norepinefrin, ini zat kimia eksekutif. Ini yang bantu kita ngatur waktu, sadar udah berapa lama ngerjain sesuatu, dan nentuin prioritas tugas. Nah, kekurangan dua-duanya inilah yang menciptakan tantangan-tantangan yang kita lihat pada Sally. Sekarang, mari kita lihat gimana kekurangan kimiawi ini kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membawa kita pada sesuatu yang disebut siklus krisis. Mari kita kenalan sama Tom. Tom ini orangnya supel, teman yang asik. Tapi dia punya kesulitan sama hal-hal yang dianggap membosankan atau administratif dalam kehidupan sehari-hari. Begini siklusnya terjadi. Langkah 1, surat tagihan datang. Bagi otak Tom, ini sama sekali nggak merangsang dopamin, jadi rasanya nggak menarik. Langkah 2, dia menghindarinya, dan surat-surat itu pun menumpuk. Langkah 3, tumbukan itu bikin dia kewalahan. Jadi akhirnya dia sembunyikan. Langkah 4. Krisis terjadi, air di rumahnya diputus. Dan tiba-tiba, di langkah kelima, otaknya jadi tertarik. Krisis itu menciptakan urgensi dan minat yang dibutuhkan untuk akhirnya membayar tagihan itu. Siklus ini nggak cuma terjadi sama Tom dan surat-suratnya loh. Coba dibayangin, eksekutif yang brilian soal strategi, tapi selalu telat kasih ulasan kinerja. Atau ibu rumah tangga yang nggak pernah berhenti bergerak, tapi ngerasa rumahnya nggak pernah rapi. Profesor yang menginspirasi, tapi tenggelam dalam tumpukan ujian yang belum dinilai. Atau suami yang cuma bisa fokus kerja kalau kantor sudah sepi dan harus lembur. Ini pola yang sama, cuma dalam konteks yang beda-beda. Nah, disinilah jadi menarik. Banyak orang dengan ADHD, seperti Tom dan Sally, justru jadi perfeksionis. Kenapa? Semuanya berakar pada rasa malu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka nggak bisa membuat diri mereka melakukannya. Jadi, satu-satunya cara melawan rasa malu itu adalah dengan bertekad untuk melakukannya dengan sempurna, yang sayangnya seringkali malah membuat mereka semakin menunda. Setelah melihat perjuangan internal dan siklus krisis tadi, mungkin kesannya agak suram ya. Tapi, sekarang kita sampai di bagian yang paling penuh harapan dari pembahasan kita.
Hal terpenting yang harus kita ingat adalah ADHD itu kondisi yang bisa dikenali dan bisa diobati. Ada jalan keluarnya. Karena ini adalah kekurangan kimiawi, maka ada solusi kimiawi juga yang bisa sangat membantu. Coba kita lihat kehidupan mereka setelah dapat perawatan. Untuk Sally, pikiran kreatifnya nggak lagi jadi badai yang kacau, tapi jadi terorganisir. Dia bisa lihat email dan memutuskan mana yang prioritas. Dia bisa datang tepat waktu, yang akhirnya membebaskan dia dari belenggu perfeksionisme. Untuk Tom, dia sekarang bisa melakukan tugas-tugas sepele, buka tagihan, bayar, baca buku, dan bisa ingat apa isinya. Bahkan duduk diam di rapat yang membosankan pun jadi mungkin. Gampaknya meluas kemana-mana. Ibu rumah tangga itu sekarang nggak lagi cuma lari pontang-panting, dia bisa benar-benar hadir dan menikmati waktu bersama anak-anaknya. Suami itu bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan pulang untuk makan malam bersama keluarganya. Perawatan ini nggak cuma mengubah individu, tapi juga seluruh dinamika keluarga mereka. Anda mungkin bertanya, seberapa umum sih ini? Bukannya semua orang juga kadang-kadang merasa stres? Ya, kita semua pernah. Tapi bagi sebagian orang, ini benar-benar mengubah hidup. Berdasarkan pengalaman klinis, diperkirakan 2-3 dari setiap 10 orang dewasa mungkin mengalami hal ini. Itu angka yang sangat besar loh. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau prevalensinya setinggi itu, berapa banyak orang di sekitar kita, rekan kerja, teman, anggota keluarga, yang diam-diam menjalani hidup dengan rasa malu yang tersembunyi, berpikir ada yang salah dengan diri mereka? Padahal, sebetulnya ada penjelasan dan ada solusi yang bisa dijangkau.